Ya, pada video kali ini saya akan membahas tentang cara instalasi SQL Server version 2019 developer dan SQL Management Tools-nya untuk menjalankan atau mau bisa mengkonfigurasi SQL Server-nya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya jangan lupa subscribe di channel, like and share apabila bermanfaat, dan apabila ada kendala selama proses instalasi bisa dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih, selamat menyaksikan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas yang sudah dibilang sebelumnya tentang cara instalasi SQL Server dan SQL Server 2019 Developer dan SQL Management Studio-nya. Nah, untuk pertama kali itu kalian harus download terlebih dahulu ISO SQL Servernya dan download SQL Management Tools-nya. Nah, untuk downloadnya itu ada di link Microsoft, ada di websitenya Microsoft-nya, dan ini gratis untuk SQL Developer. Jadi untuk SQL Developer itu gratis. Nah, di sini saya ada 3 versi. Yang ada yang pertama yang 2012 itu yang versi lama, versi yang kedua itu saya pakai yang 2017, dan yang terakhir 2019. Nah, karena saya ingin mencoba versi yang paling baru SQL 2019, nah saya coba instalasi di sini di PC saya. Nah, langkah pertama itu adalah kalian harus membuka file ISO-nya, terus kalian jalankan dengan bisa membukanya dengan RAR ataupun kalian ekstrak terlebih dahulu. Nah, kalau sudah tampil seperti gambar ini, kalian pilih yang installation. Yang mana di installation itu ada banyak fitur-fiturnya atau menu-menunya. Kalau kalian new SQL Server standalone itu artinya itu atau pengertian itu adalah kalian baru pertama kali mencoba atau instalasi SQL Server pada PC kalian. Nah, kalau kalian sudah mempunyai SQL Server yang sudah ada, kalian bisa pilih yang upgrade from a previous version of SQL Server. Jadi kalian tinggal upgrade doang, sama kayak OS di Windows. Nah, karena saya ini baru pertama kali, maka saya pilih yang New SQL Server Standalone. Nah, pada ini adalah tampilan pertama. Dia mengecek terlebih dahulu service yang bakal ngecek terlebih dahulu servicenya, itu Windows Firewall. Terus yang ada yang selanjutnya. Nah, selanjutnya di next kalau sudah. Nah, di sini ada 3 nih. Maksudnya apa? Kalau developer itu kalian bisa edit semua fitur atau kalian dapat semua fitur yang terdapat pada SQL database. Kalau evaluation itu cakupannya atau scope-nya cuma hanya uh, small corporation atau perusahaan. Nah, karena kita sebagai developer, kita pilih yang developer. Dan ini tinggal di next, habis itu kalian checklist accept agreement. Nah, pada the next step itu kalian pilih fitur mana aja yang kalian ingin pakai, karena ini hanya fiturnya digunakan untuk database server saja, tanpa harus ada machine learning ya. Kita pilih yang database engine service, analysis service. Habis itu pilih yang data quality client, client tools, connectivity, integrate SQL client connectivity SDK untuk sinkronisasi, terus client tools SDK, dan master data service. Itu yang paling penting. Nah, kalau sudah, kita next. Kalau kita hanya butuhnya untuk database server, kita next aja dengan rules yang sudah kita buat atau kita checklistin fiturnya. Nah, di sini kalian menamakan server database kalian itu apa? Server instannya atau induknya. Induk database server kalian apa namanya? Kalau di contohnya, kalau yang di MySQL itu ada localhost, kalau ini bisa diedit jadi KHSQL contohnya. Nah, kalau yang defaultnya itu MySQL. Nah, ini ya, di next step itu adalah untuk menjelaskan service yang mana aja ketika setelah instalasi itu yang kalian hidupkan. Kalau kalian milihnya manual, berarti kalian harus hidupkan servicenya secara manual di service di Windows-nya. Nah, saya milih manual semua karena kalau di automatic semua itu memakan
RAM kalian tergerus walaupun kalian nggak pakai SQL tersebut. Nah, di sini di next step itu untuk menjelaskan uh, kalian ingin menggunakan passwordnya itu kayak gimana. Kalau Windows Authentication itu kalian tidak menggunakan password. Kalau mixed mode itu kalian menggunakan password login untuk akses ke database server kalian atau service database server kalian. Nah, karena untuk secure data pada database server, alangkah baiknya pilih yang mixed mode atau SQL Server Authentication and Windows Authentication. Nah, di sini kalian jangan sampai lupa passwordnya ya. Ini passwordnya terserah kalian, tapi disarankan tidak boleh lupa passwordnya. Karena itu setiap kalian ingin masuk ke akses ke database server, kalian harus memasukkan perintah itu. Nah, itu cetak KH itu adalah SQL instance saya gitu. Nah, di selanjutnya saya mengisi atau mengenablekan tabular modenya. Ini biarkan dipilih aja terus diklik add current user. Setelah itu di next. Itu feature default aja, kita buat feature default. Kalau sudah yakin ingin instalasi, kita pilih tombol install. Kalau belum, kita back. Habis itu kalau nggak jadi instalasi, pencet cancel dan seterusnya. Sedangkan untuk yang instant configuration itu untuk penamaan dari database service kita apa, begitu. Nah, kalau sudah yakin, kita pencet tombol install. Nah, ini tunggu beberapa menit tergantung kekuatan harddisk dan RAM kalian setnya itu atau kalian punya itu berapa. Kalau kalian setnya atau RAM kalian itu besar, itu proses installation nya lebih cepat dan cepat kelar ya. Kalau RAM kalian hanya 4 GB itu pasti lama, bisa setengah jam karena requirementnya itu lumayan tinggi. Minimal RAM itu 4 GB, jadi kalau kalian pakai yang 4 GB maka lama. Nah, apabila sudah selesai, dia bakal sukses semua seperti gambar yang tampil. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah install SQL Server Management Studio untuk untuk mengontrol SQL database yang kita sudah install. Tujuannya untuk bisa nge-remote database-nya tanpa harus pakai command line di CMD. Nah, gitu. Nah, kalau sudah yakin, pilih install. Nah, ketika kalian pilih install ini, nanti akan diarahkan atau didirect ke websitenya Microsoft. Tujuannya untuk mendownload software dari SQL Server Management Tools. Nah, kalau kalian sudah punya, itu kalian tinggal keluar dari menu ini saja. Gitu. Nah, terus kalian pilih folder mana yang kalian simpen itu di mana SQL Server Management Tools-nya. Habis itu kalian open. Habis itu kalian taruh di mana tempat untuk aplikasinya. Kalau saya di default aja, terus pencet install and kalau udah itu tunggu aja sampai proses selesai. Habis itu di close. Kalau udah finish atau successful, di close. Habis itu kita cek kembali ke service, karena kan tadi pas lagi proses instalasi SQL server kita, service SQL server kita kan kita jadiin manual semua, jadi harus secara mandiri kita buka ke service. Habis itu klik kanan pada service nama SQL server. Habis itu di pencet tombol start, pilih tombol start. Atau enggak, ada dua cara, ada cara yang klik kanan, ada juga yang pencet tombol play hijau yang di atas. Nah, kalau sudah, untuk membuktikannya kita buka Microsoft SQL Server Management Studio yang kita sudah buat tadi atau kita sudah install. Habis itu pilih server name mana atau server instant mana yang kita pakai ketika kita instalasi tadi. Karena saya makainya yang cetak KHSQL, maka pilihnya yang cetak KHSQL. Nah, di sini yang saya bilang kalau Windows Authentication itu langsung otomatis login. Sedangkan kalau SQL Server Authentication, kalian harus isikan password yang kalian sudah buat. Nah, untuk username-nya dari
SQL Server Authentication itu adalah SA. SA itu kepanjangan dari Super Admin begitu. Kalau kalian sudah berhasil, maka sudah selesai dari konfigurasi dan instalasi pada SQL Server, database, dan SQL Management Tools untuk mengatur atau mengontrol SQL database kalian. Terima kasih, jangan lupa like, share, and comment this video apabila bermanfaat, dan thank you.